Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Al-Muhdil Karim SIPM HUM selaku dosen pengampu mata kuliah perpustakaan dan arsip digital yang telah memberikan tugas tentang materi sejarah peradaban Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang peradaban Islam pada masa Bani Abbasiyah. Dinasti Bani Abbasiyah didirikan secara revolusioner dengan menggulingkan kekuasaan Bani Umayyah yang saat itu dipimpin oleh Khalifah Marwan II bin Muhammad. Kekuasaan Daulah Abbasiyah berlangsung dalam waktu yang cukup panjang sejak tahun 1320 Hijriah sampai dengan 656 Hijriah. Dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah ada 3 dinasti yang pernah memegang kekuasaan atau tampuk pemerintahan, yaitu dinasti Bani Abbas, Bani Buwayhi, dan Bani Saljuk, dengan khalifah sebanyak 37 orang. Pada masa dinasti Abbasiyah ini tercapainya peradaban yang gilang gemilang dan juga merupakan puncak kejayaan negara Islam. Puncak popularitas Daulah Abbasiyah berada pada zaman pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid dengan putranya Al-Makmum. Dengan naiknya kedudukan orang-orang Persia dan kemudian orang-orang Turki dalam pemerintahan Bani Abbasiyah, kedudukan orang-orang Arab menurun. Masa ini bukanlah masa ekspansi daerah kekuasaan seperti pada masa Umayyah, melainkan masa pembentukan kebudayaan dan peradaban Islam. Berbagai macam disiplin keilmuan meningkat pesat, namun demikian Bani Abbasiyah juga mengalami kemunduran dan kehancuran. Di saat datangnya penyerangan bangsa Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan pada tahun 1258 Masehi, mereka tidak sengaja menghancurkan kota Baghdad, tapi juga menghancurkan peradaban Islam yang telah maju dengan pesatnya. Dengan begitu berakhirlah kekuasaan Daulah Bani Abbasiyah. Sejarah berdirinya Bani Abbasiyah. Pemerintahan Bani Abbasiyah dinisbahkan kepada Abbas bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah, dengan khalifah pertamanya adalah Abdullah As-Saffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Bani Abbasiyah didirikan pada tahun 132 Hijriah oleh Abu al-Abbas As-Saffah, yang sekaligus menjadi khalifah pertama. Kekuasaan Bani Abbasiyah berlangsung dalam rentang waktu yang panjang, yaitu selama 5 abad, dari 132 Hijriah sampai 656 Hijriah. Pendirian pemerintahan ini dianggap sebagai ide kemenangan yang pernah dikumandangkan Bani Hashim setelah wafatnya Nabi dengan mengatakan bahwa yang berhak memerintah adalah keturunan Nabi. Sebelum berdirinya Bani Abbasiyah, terdapat 3 tempat yang merupakan pusat kegiatan politik, yaitu Humaimah, Kufah, dan Khurasan. Ketiga tempat itu digunakan keluarga Abbas secara sembunyi-sembunyi untuk membangun cikal bakal Bani Abbasiyah. Dan di sanalah dakwah Bani Abbasiyah mendapat dukungan. Pemimpin Bani Hashim bernama Al-Imam Muhammad bin Ali, yang merupakan dasar-dasar berdirinya Bani Abbasiyah. Dia menyiapkan strategi perjuangan menegakkan kekuasaan atas nama keluarga Rasulullah. Ia memiliki pengikut sebanyak 12 orang, dan mereka memimpin sebanyak 150 orang. Dalam upaya menegakkan kekuatan, Bani Abbasiyah melaksanakan secara rahasia. Akan tetapi, Imam Ibrahim, pemimpin Abbasiyah lainnya, ingin upaya tersebut diketahui oleh Khalifah Umayyah terakhir, yaitu Marwan bin Muhammad. Ibrahim akhirnya ditangkap oleh pasukan Umayyah dan dipenjarakan. Ia mewasiatkan adiknya, Abu al-Abbas, untuk menggantikan kedudukannya dan memerintahkan untuk pindah ke Kufah. Sementara itu, kepemimpinan upaya menegakkan kekuatan dilimpahkan kepada Abu Salamah. Karena itu, Abu al-Abbas segera pindah dari Humaimah ke Kufah diiringi para pembesar Abbasiyah lainnya, seperti Abu Ja'far, Isa bin Musa, dan Abdullah bin Ali. Penguasa Umayyah di Kufah, yaitu Yazid bin Umar bin Hubairah,
ditaklukkan oleh Abbasiyah dan diusir ke Wasit. Abu Salamah selanjutnya berkemah di Kufah yang telah ditaklukkan pada tahun 132 Hijriah. Abdullah bin Ali adalah salah seorang paman Abu al-Abbas dan yang dianjurkan untuk mengejar Khalifah Marwan bin Muhammad. Ia bersama pasukannya melarikan diri, tetapi pasukan Abbasiyah dapat dikalahkan di dataran rendah Sungai Zab. Pengejaran dilanjutkan ke Ma'usyul, Haran, dan menyeberangi Sungai Efrat sampai Damaskus. Di bawah pimpinan Syalih bin Ali, seorang paman Al-Abbas yang lain, ia mengejar khalifah yang melarikan diri hingga ke Pustat Mesir, dan akhirnya tewas di Busir, wilayah Al-Fayum pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi. Dengan demikian, tumbanglah kekuasaan Bani Umayyah dan berdirilah Bani Abbasiyah dengan pusat kekuasaan yang semula berada di Kufah. Pemerintahan Abu al-Abbas As-Saffah. Bani Abbasiyah menyelesaikan penyempurnaan Bani Umayyah. Mereka kelak dapat mencapai keberhasilan yang lebih banyak karena landasannya telah dipersiapkan oleh Bani Umayyah. Pergantian kekuatan dari Bani Umayyah ke Bani Abbasiyah lebih dari sekedar pergantian kepemimpinan. Pergantian ini merupakan revolusi dalam sejarah Islam, yaitu suatu titik balik yang sama pentingnya dengan revolusi Perancis dan revolusi Rusia di dalam sejarah Barat. Seluruh anggota keluarga Abbas dan pimpinan umat Islam menyatakan setia kepada Abu al-Abbas As-Saffah. As-Saffah kemudian pindah ke Anbar, yaitu sebelah barat Sungai Eufrat dan dekat Baghdad. Ia menggunakan sebagian besar masa pemerintahannya untuk memerangi pemimpin-pemimpin Arab yang membantu Bani Umayyah. Ia menolak mereka semua kecuali Abdurrahman yang selamat dan tidak beberapa lama mendirikan dinasti Umayyah di Spanyol. As-Saffah juga memutuskan untuk menghabisi nyawa orang-orang yang setia terhadap Bani Umayyah. Kekhalifahan As-Saffah hanya bertahan selama 4 tahun 9 bulan. Ia wafat pada tahun 136 Hijriah di Anbar, kota yang dijadikan untuk mengatur pemerintahan. Usianya tidak lebih dari 33 tahun, bahkan ada yang menyebutkan usianya 29 tahun. Yang kedua, periodisasi pemerintahan Bani Abbasiyah. Selama Bani Abbasiyah berkuasa, pola pemerintahan yang diterapkan berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, dan budaya. Dakwah pada masa Bani Abbasiyah berkembang pesat. Kekhalifahan ini dapat mengubah dunia dari gelap menjadi terang. Kekhalifahan ini juga merupakan kekhalifahan yang agung karena menggabungkan antara agama dan kekuasaan. Zurji Zaidan, ahli sejarah, menilai bahwa zaman pemerintahan Bani Abbasiyah adalah zaman keemasan Islam. Pada zaman ini, Islam mencapai puncak kegemilangannya. Di samping itu, ilmu pengetahuan di berbagai bidang juga mengalami kemajuan yang luar biasa. Masa kejayaan Bani Abbasiyah. Tidaklah mengherankan jika Bani Abbasiyah dapat mencapai masa keemasan. Hal itu karena para khalifah merupakan ahli politik sekaligus ahli agama. Di sisi lain, kemakmuran masyarakat mencapai tingkat tertinggi. Periode ini juga berhasil menyiapkan landasan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan filsafat. Peradaban dan budaya Islam berkembang pesat karena Bani Abbasiyah lebih menekankan kepada pembinaan dua hal daripada perluasan wilayah. Disinilah letak perbedaan antara Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Puncak kejayaan Bani Abbasiyah terjadi pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid, tepatnya tahun 786 sampai 809 Masehi, dan Al-Ma'mun tahun 813 sampai 833 Masehi yang merupakan putranya. Khalifah Harun ar-Rasyid adalah orang yang taat beragama. Ia menunaikan ibadah haji setiap tahun bersama keluarga, para pejabat, maupun ulama. Ia juga dermawan kepada fakir miskin. Khalifah Harun ar-Rasyid merupakan penguasa sangat berpengaruh. Satu-satunya penguasa yang dapat menyamainya adalah Karel Agung di Eropa.
Mereka menjalin persahabatan karena motif tertentu. Harun bersahabat dengan Karel untuk menghadap Bani Umayyah di Andalusia, sementara Karel bersahabat dengan Harun untuk menghadapi Romawi. Ketika Ar-Rasyid memerintah, negara dalam keadaan makmur, kekayaan melimpah, keamanan terjamin, walaupun ada juga pemberontakan, dan luas wilayah terbentang dari Afrika Utara hingga ke India. Pada masanya, didirikan pusat pengkajian ilmu dan perpustakaan yang diberi nama Baitul Hikmah. Di sana, semua orang dapat belajar, membaca, menulis, dan berdiskusi. Oleh sebab itu, tidaklah mengherankan kalau para filsuf, pujangga, qori, ulama, dan ilmuwan bermunculan. Ilmu agama seperti ilmu fikih juga berkembang. Hal ini ditandai dengan munculnya 4 mazhab fikih. Adapun imam-imam pendiri 4 mazhab fikih yaitu Abu Hanifah di Baghdad yang merupakan pendiri mazhab Hanafi, Malik bin Anas di Madinah yang merupakan pendiri mazhab Maliki, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i di Mesir yang merupakan pendiri mazhab Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal di Baghdad yang merupakan pendiri mazhab Hambali. Sementara itu, ilmu pengetahuan umum masuk ke dalam Islam melalui penerjemahan. Teks-teks berbahasa Yunani dan Persia diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Pada masa pemerintahan Al-Ma'mun, pengaruh Yunani sangat kuat. Di antara para penerjemah yang masyhur saat itu adalah Hunain bin Ishaq, penganut Kristen Nestorian yang menerjemahkan buku-buku berbahasa Yunani ke dalam bahasa Arab. Ia menerjemahkan Republika karya Plato, juga Kategoria, Metafisika, dan Magna Moralia karya Aristoteles. Selain itu, pada masa kepemimpinan Harun Ar-Rasyid, banyak terjadi perkembangan dalam berbagai hal, misalnya sistem pemerintahan dengan membentuk biro-biro pemerintahan baru, yaitu Amirul Umara adalah panglima besar yang diserahkan pimpinan negara. Dewan Az-Zimani adalah dewan pengawas, dewan korespondensi atau dewan at-taqwi adalah dewan yang menangani surat resmi, dokumen politik, serta instruksi ketetapan khalifah. Dewan Al-Ahdas wa Syurta adalah dewan kepolisian, Dewan Al-Barid adalah badan pos negara, dan Kiwan Kadli Kuda adalah dewan kehakiman. Selain itu, pada sistem militer juga terorganisasi dengan baik dan melakukan pengajaran secara reguler. Angkatan perang berada di bawah Dewan Al-Jun atau pasukan pengawal. Khalifah atau Hams adalah salah satu pasukan tetap yang mengepalai sekelompok pasukan. Ada juga pasukan bayaran atau sukarelawan, serta sejumlah pasukan dari berbagai suku. Pasukan tetap bertugas aktif disebut Murtazikah dan pasukan sukarelawan disebut Mutatawiyah. Selanjutnya, pada perdagangan dan industri. Dinasti Abbasiyah mementingkan perindustrian. Dinasti ini menyerukan kepada rakyat untuk membangun industri. Pemerintah juga menggunakan sumber kekayaan negara dari hasil tambang untuk pembangunan industri. Ada beberapa kota yang terkenal sebagai pusat industri. Di antaranya Basrah, kota penghasil sabun dan gelas. Kufah terkenal sebagai penghasil sutra, dan Damaskus, kota penghasil kemeja sutra. Segala upaya dilakukan oleh dinasti Abbasiyah untuk memajukan perdagangan, seperti dibangunnya sumur-sumur dan tempat-tempat istirahat di jalan yang dilewati oleh khalifah dagang, dan dibangunkan armada-armada untuk melindungi pantai-pantai negara dari serangan bajak laut. Usaha-usaha tersebut sangat besar pengaruhnya dalam meningkatkan perdagangan dalam dan luar negeri. Selanjutnya, pada perkembangan bidang pertanian. Bidang pertanian maju pesat pada awal pemerintahan dinasti Abbasiyah karena pusat pemerintahannya berada di daerah yang sangat subur. Pertanian merupakan sumber utama pemasukan negara, dan pengolahan tanah hampir sepenuhnya dikerjakan oleh penduduk asli dalam usaha memajukan pertanian
Pemerintah Abbasiyah melakukan usaha dengan memperluas daerah-daerah pertanian di segenap wilayah negara, membangun bendungan-bendungan dan menggali kanal-kanal lama sehingga tidak ada daerah pertanian yang tidak memiliki irigasi. Perkembangan ilmu pada masa Abbasiyah. Perkembangan ilmu bidang agama. Yang pertama, ilmu tafsir. Para sahabat yang menafsirkan antara lain Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Ali ibnu Abi Thalib, dan Ubay ibnu Ka'ab. Tafsir yang termasyhur diantaranya tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Selanjutnya ilmu hadis. Pengumpulan dan pembukuan hadis sudah mulai sejak pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, salah seorang khalifah Bani Umayyah. Namun demikian, perkembangan yang paling menonjol terjadi pada masa Bani Abbasiyah, sebab pada masa inilah muncul ulama-ulama hadis yang belum ada tandingan sampai zaman sekarang. Di antaranya yang terkenal ialah Imam Bukhari. Selanjutnya, perkembangan pada ilmu kalam. Kajian ilmu kalam atau teologi adalah mengenai dosa, pahala, surga neraka, serta perdebatan mengenai ketuhanan atau tauhid menghasilkan suatu ilmu, yaitu ilmu kalam atau teologi. Di antaranya tokoh-tokoh ilmu kalam adalah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Selanjutnya ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf adalah salah satu ilmu yang tumbuh dan matang pada zaman Abbasiyah. Inti ajarannya adalah tekun beribadah dengan menyerahkan diri sepenuhnya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggalkan kesenangan dan perhiasan dunia. Ilmu tasawuf muncul di kalangan ulama antara lain Al-Qusyairi, Syahabudari, dan Imam Al-Ghazali. Selanjutnya ilmu bahasa. Yang dimaksud dengan ilmu bahasa adalah nahwu, syarafi, ma'ani, bayan arud, kamus, dan insya. Ulama-ulama yang terkenal dalam ilmu bahasa diantaranya Sibawaihi, Mu'aj al-Haro, Al-Kasai, dan Abu Usman al-Mazi. Selanjutnya ilmu fikih. Pemuka ilmu fikih adalah Imam Malik dan Imam Syafi'i, Imam Hambali, serta Imam Ahmad atau Imam Mazhab. Selain berkembangnya ilmu agama, juga berkembang ilmu bidang umum, di antaranya ilmu filsafat. Bagi orang Arab, filsafat merupakan pengetahuan tentang kebenaran dalam arti yang sebenarnya, sejauh hal itu bisa dipahami oleh pikiran manusia. Secara khusus, nuansa filsafat mereka berakar pada tradisi filsafat Yunani yang dimodifikasi dengan pemikiran para penduduk di wilayah taklukan serta pengaruh-pengaruh timur lainnya yang disesuaikan dengan nilai-nilai Islam dan diungkapkan dalam bahasa Arab. Filosof pertama yaitu Al-Kindi atau Abu Yusuf bin Ishaq. Selain itu ada beberapa tokoh lain seperti Ibnu Sina, Ibnu Majah, Ibnu Tufail, Al-Ghazali, dan Ibnu Rusyid. Yang kedua, ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran telah ada sejak pemerintahan Bani Umayyah, terbukti dengan adanya sekolah tinggi kedokteran Yudi Safur dan Haran yang merupakan peninggalan orang Syria. Pada masa Bani Abbasiyah, perhatian khalifah semakin meningkat terhadap ilmu kedokteran dan mendorong para ulama untuk mendalami ilmu ini. Ilmuwan muslim dalam bidang ini antara lain Al-Hazan Alimata dengan karyanya Optik dan Ibnu Sina dengan bukunya Konfitib. Selanjutnya ilmu fisika dan matematika. Dalam bidang ilmuwan yang terkenal sampai sekarang seperti Al-Khawarizmi, Al-Farqoni, dan Al-Biruni. Al-Khawarizmi dengan bukunya Al-Jabar dan Al-Muqabalah yang merupakan buku pertama sesungguhnya ilmu pasti yang sistematis. Dari bukunya inilah berasal istilah aljabar dan logaritma dalam matematika. Bahkan, kemajuan ilmu matematika yang dicapai pada masa ini telah menjumbangkan pemakaian angka-angka Arab dalam matematika. Selanjutnya ilmu astronomi.
Ulama yang terkenal dalam bidang ini adalah Al-Farqon dengan bukunya Al-Harkat, Al-Samawat, dan Al-Jamawi. Ilmu Al-Nujum dan Al-Botani dengan bukunya Tahmid Al-Mustar, Limana, Al-Mamar, dan lain-lain. Selanjutnya ada ilmu sejarah dan geografi. Dalam bidang sejarah, ulama yang terkenal yaitu Ibnu Ishaq, Ibnu Hisham, Al-Waqidi, Ibnu Qutaibah, Al-Tobari, dan lain-lain. Dalam bidang ilmu bumi atau geografi, ulama yang terkenal yaitu Al-Yaqubi dengan karyanya Al-Buldan, Ibnu Karzabah dengan bukunya Al-Mawalik wa Al-Mawalik. Sebab-sebab kemunduran Bani Abbasiyah dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu kemewahan hidup di kalangan penguasa, perebutan kekuasaan antara keluarga Bani Abbasiyah. Selanjutnya konflik keagamaan. Pengikut Muawiyah, Syiah, dan Khawarij, ketiga kelompok ini senantiasa berebut pengaruh. Selanjutnya ada faktor eksternal, di antaranya banyaknya pemberontakan, banyaknya daerah yang tidak dikuasai oleh khalifah akibat kebijakan yang lebih menekankan pada pembinaan peradaban dan kebudayaan Islam. Yang kedua, dominasi bangsa Turki. Sejak abad ke-9, kekuatan militer Abbasiyah mulai mengalami kemunduran. Sebagai gantinya, para penguasa Abbasiyah memperkerjakan orang-orang profesional di bidang kemiliteran, khususnya tentara Turki. Akibatnya tentara Turki berhasil merebut kekuasaan mereka. Selanjutnya ada dominasi bangsa Persia. Sebab-sebab kehancuran Bani Abbasiyah dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor internal, lemahnya semangat patriotisme negara menyebabkan jiwa jihad yang diajarkan Islam tidak berdaya lagi menahan segala amukan yang datang baik dari dalam maupun luar negeri. Hilangnya sifat amanah dalam segala perjanjian yang dibuat, tidak percaya pada kekuatan sendiri, fanatik mazhab, persaingan dan perebutan yang tiada henti antara Abbasiyah dan Alawiyah. Kemerosotan ekonomi terjadi karena banyaknya biaya yang digunakan untuk anggaran tentara. Selanjutnya faktor eksternal. Yang pertama, disintegrasi kebijakan untuk lebih mengutamakan pembinaan peradaban dan kebudayaan Islam daripada politik. Provinsi-provinsi tertentu di daerah pinggiran banyak yang melepaskan diri dari genggaman kekuasaan Bani Abbasiyah. Yang kedua, perang salib yang berlangsung beberapa gelombang atau periode dan menelan banyak korban. Perang salib juga membakar semangat perlawanan orang-orang Kristen yang berada di wilayah kekuasaan Islam. Yang ketiga, serangan tentara Mongol ke wilayah kekuasaan Islam. Disebutkan bahwa Hulagukan, panglima tentara Mongol, sangat membenci Islam karena ia banyak dipengaruhi oleh orang-orang Buddha dan Kristen Nestorian